Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mas Bet. Mira, udah siap ini. Iya. Oh ya, ini aku bawakan martabak telur sama kue kesukaan kamu itu. Kue Kue mangkok. mangkok, iya betul kue mangkok. Sama Wow. ini buah-buahan, Jambu. jambu. Jambu batu kan? Jambu batu kesukaan kamu. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu itu yang lebih berharga derajatnya daripada sholat, puasa, ataupun sedekah. Kemudian sahabat bertanya, mau ya Rasulullah? Apa itu? Kemudian Rasul menjawab, perbaiki pergaulan. Karena menghancurkan dari persahabatan adalah mencukur. Ya, tapi Rasul bilang yang aku maksud bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Begitu. Nah, siapa di antara sahabat-sahabat semua nih yang tahu apa arti sebuah persahabatan? Oh, saya tahu Pak Ustadz. Sahabat itu adalah teman setia dikala kita suka maupun duka. Oke. Dan orang yang akrab sama kita. Gampang klik sama kita. Dan enak diajak ngobrol. Sama yang kata-kata sama Ramos. Karena itu, kita bisa berbagi suka sama duka kita sama dia. Pak Ustadz, kalau menurut Aye nih, sahabat itu Nugros, Ijam, Brian, sama si Ramos, terus sama cewek-ceweknya di sana tuh. Tapi Pak Ustadz, Ayang Linda itu bukan sahabat Aye. Aye pertegas nih, bukan sahabat Aye. Tapi Ayang Linda itu ratu taman hati Aye, Pak Ustadz. Iya, udah. Tapi jawaban sahabat-sahabat sebuah ini benar. Bahwa arti sebuah sahabat atau arti sebuah persahabatan itu adalah memiliki 3 unsur. Pertama, dia harus saling pengertian. Memahami arti sebuah kekurangan dari sahabatnya itu. Yang kedua, sahabat itu harus bisa menutupi aib dari sahabatnya. Jangan sampai orang lain tahu kalau dia memiliki kekurangan. Dia selalu tutupi itu. Yang ketiga, makna sahabat itu adalah dia selalu mengarahkan kepada sahabatnya itu untuk menuju kepada jalan kebaikan. Begitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di tempat ini, kita harus memperbanyak pergaulan dengan orang lain. Banyakin sahabat supaya kita ini banyak saudara. Sahabat itu, persahabatan itu jauh lebih indah daripada percintaan. Betul itu. Tapi ingat pesan dari saya. Bersahabatlah, bertemanlah kita dengan orang yang baik. Sekali lagi saya tegaskan, bersahabatlah, bertemanlah hanya dengan orang yang baik. Maaf Pak Ustadz, Ya, tapi bukannya seharusnya kita itu nggak boleh pilih-pilih teman kita ya Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Ntar kalau kita pilih-pilih temen, ntar dibilang sombong lagi kan nggak enak Pak Ustadz. enggak begitu. Justru Rasulullah itu memperhatikan tentang persahabatan. Kata Rasul, kita ini harus memilih sahabat yang baik ataupun yang buruk. Kenapa? Sebab hidup ini saling mempengaruhi, saya bilang tadi kan. Al-ikhwanul asrar tanjumu anhumul madar. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau sahabat itu baik, maka kita pun akan terbawa baik. Tapi kalau sahabat itu jelek, kita pun akan terbawa jelek. Maka untuk itu, hindari persahabatan dengan orang-orang yang tidak baik. Aku mau nanya Pak Ustadz. Iya, Brian. Kenapa Pak Ustadz ngomong bahwa persahabatan itu lebih indah daripada percintaan? Oke, pertanyaan saya. Kalau dalam bersahabat, itu dengan orang banyak atau dengan satu orang? Orang banyak. Kalau percintaan? Satu orang Pak Ustadz. Nah, itu dia. Kalau bersahabat kan dengan orang banyak. Tapi kalau percintaan dengan satu orang. Maka semakin banyak sahabat yang baik, kita akan menjadi baik.
Tapi kalau percintaan, apalagi di usia sahabat-sahabat yang seperti ini, yang masih larak lirik kanan kiri, iya nggak? Iya nggak? Iya. Ini masih larak lirik kanan kiri, yang tidak memiliki kepastian dalam percintaan. Karena memang percintaan itu kan, indahnya percintaan itu ketika kita memiliki target tujuan terakhir. Itu dia benar. Nah, makanya itu saya sampaikan tadi bahwa persahabatan lebih indah daripada percintaan. Percintaan di usia muda, di usia dini itu lebih mengarah kepada kejelekan. Hanya terbuai dengan hayalan ataupun dengan apa sifatnya. Lebih baik bersahabat. Kenapa? Kalau dalam persahabatan ada clash sedikit bisa minta maaf. Kemudian bisa baikan lagi. Tapi kalau dalam percintaan dia gagal, kemudian dia patah hati, dia akan kecewa. Indahnya persahabatan tidak akan mengalahkan indahnya percintaan. I like it. Ya halo, kenapa Ras? Hai Bel, lo lagi ngapain? Jalan yuk, kemana kayak gitu? Sorry Ras, gue lagi di kafe nih, udah janjian gitu sama cowok gue. Lo coba ajak Mia deh, biasanya kan dia nganggur gitu. Tapi... Ih, ngocol banget sih nih anak. Belagu banget ya mentang-mentang udah punya cowok. Cowok bekasan gue aja, makan tuh secondan. Coba gue telepon Mia. Halo? Mia, hangout yuk. Hangout? Aduh sorry Ras, gue lagi buru-buru nih. Adik gue masuk rumah sakit. Udah dulu ya, bye. Tunggu. Hihi. Kalau gue telepon Cindy, dia masih marah nggak ya sama gue? Coba. Kenapa lagi sih, Ras? Dia Cindy, kok lo galak banget sih? Gue kan hanya baik-baik. Oh iya, Sin. Nanti sore lo kosong nggak? Jalan yuk, gue bosen nih. Nanti gue traktir stick kesukaan lo deh. Ih, yoga banget gue jalan sama cewek egois kayak lo. Gue juga bisa beli sendiri. Ih, ini semua gara-gara Putri. Ih. Jadi sekarang aku benar-benar mau minta maaf sama kalian berdua. Aku sangat berharap kalau kalian mau maafin aku. Kalian mau kan maafin aku? Dasar tuh Sid, cowok manja playboy. Pokoknya yang kayak gini nih mesti gue kerjain nih. Lihat aja lo itu. Halo? Halo Bianca, gue pengen ketemuan sama lo siang ini. Lo bisa kan? Ini Cindy ya? Emang mau ngapain? Ngelanjutin persoalan kita tadi. Udah deh, jadi orang tuh gak usah so-so kayak gitu. Gue tahu, lo lagi ngelakuin hal yang sama kan? Pokoknya gue mau kita ketemuan siang ini. Kalau lo gak datang, gue jamin lo bakal nyesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Bet. Mira. Udah siap ini. Iya. Oh ya, ini aku bawakan martabak telur sama kue kesukaan kamu itu. Kue mangkok. Kue mangkok. Iya betul, kue mangkok. Sama ini buah-buahan. Jambu. Jambu.
Jambu batu kan? Jambu batu kesukaan kamu. Aduh. Makasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama. Ayo, sama-sama. Ya. Oke. Oh iya, saya mau numpang sholat dulu. Bisa? Oh iya. Boleh. Silakan. Oh iya. Sebentar. Iya. Kok akhir-akhir ini Om Pit jadi sering banget ke rumah sih, Bun? Bunda kan udah bilang. Tadi Bunda bilang kan sama kamu, kita itu lagi ngurusin tanah yang ada di Riau. Kan kamu udah tahu. Ya itu kan hari ini, Bun. Terus yang kemarin ini lagi. Perasaan Pit kesini tiap hari deh. Iit. Bun, ingat loh, Bun. Bunda udah janji sama kita kalau Bunda nggak boleh ada hubungan apapun sama Om Pit. Janji adalah hutang, Bun. Harus ditepati, Bun. Bunda jangan terlena gitu dong. Ingat, Bun. Yang namanya benih-benih cinta itu bisa muncul dalam sekejap. Begitu muncul, kalau Bunda pelihara bisa menjadi satu pohon yang besar. Pohon cinta. Ya. Harap. Kamu udah makan? Bisa tolong tempatin dulu di piring biar semua bisa makan. Ya? Oke. Coba ini kamu tempatin buahnya. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudahkanlah urusan hamba-Mu ini ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini keberanian untuk menyatakan cinta yang sudah hamba pendam selama ini bersama makhluk ciptaan-Mu yang cantik dan penyayang itu ya Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini kemudahan dan keberanian untuk menjalin ikatan cinta di atas ridho-Mu ya Allah. Dan bukakanlah pintu hati Aira agar kami dapat menyatukan dua keluarga kami menjadi satu ikatan yang Kau rahmati di atasnya ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Gue kasih lo waktu 10 menit untuk ngomong. Kalau lebih, ya gue tinggalin. Dan mulai dari... tunggu. Sekarang, silakan. Bianca, kita tuh mesti berkoalisi, bersinergi, dan bersatu buat balas dendam sama Iit. Gue yakin lo punya perasaan yang sama gue, yaitu Keki. Tenang aja, Ca. Jangan tegang. Kan ada aku. Aku akan menghadapi kedua orang tuamu dengan niat baik dan tulus. Mereka pasti akan menghargainya. Iya, Ca. Baca doa ya, bismillahirrohmanirrohim. Semoga niat lo mau menikah sama Izam disetujuin sama nyokap bokap lo. Iya, gue tuh tegang gara-gara gue udah lama banget kan gak pulang ke rumah. Bahkan nyokap gue pulang dari rumah sakit pun gue belum pernah ketemu. Tenang ya, Ca. Jadi aku lagi yang salah. Aku lagi yang salah. Udahlah. Itu tuh cerita lama. Ngapain sih diungkit lagi? Kalaupun kita mau ngebahas, aku tetap gak ngerasa salah sama sekali kok. Dan kalau waktu itu aku ke Paris, aku minta tolong sama Bianca untuk menyumbangkan darahnya kepada Ica. Apa yang salah? Saya rasa itu semua itu normal. Dengerin ya, Pak. Yang penting pada saat itu, Ica itu selamat dan gak kurang apapun. Itu poinnya. Tapi kasihan Ica, Marini. Kasihan Ica. Hatinya begitu hancur mengetahui kejadian itu. Kamu ini bagaimana sih? Seharusnya kamu tuh berterima kasih sama dia. Minta maaf sama dia. Supaya dia merasa berharga dan bisa kembali lagi bersama kita di sini. Alah! Ica itu bukan hancur. Tapi dia itu terlalu manja. Kamu juga yang salah, kamu. Makanya jangan terlalu manjain Ica. Dan kamu lihat sekarang, Ica tumbuh sebagai anak yang cengeng. Sedikit-dikit nangis. Dan kalau ada apa-apa, harus orang lain yang minta maaf sama Ica. Kalaupun Ica sekarang mau pergi, biarin aja dia pergi. Relain aja. Kenapa kita harus ribut? Toh semua ini kan keputusan dia.